Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurbina dengan nomor NIM 2203145 dari program D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Peradaban Islam di Dunia. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan kabar gembira yang menuntun umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan agama ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, dan dengan agama ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas orang-orang yang beriman. Syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini lebih istimewa dibandingkan dengan syariat-syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yang mana ajaran Islam ini tidak diusang di telang waktu, dan dimanapun masyarakat berada, agama Islam tetaplah sama. Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan kelahirannya merupakan suatu awal penyempurna agama Islam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan wahyu tersebut dikenal sebagai Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim sampai saat ini. Dan adapun pedoman hidup lainnya yaitu hadis, di mana hadis ini adalah perkataan ataupun perbuatan Nabi selama hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Nabi, yang dimana Nabi menyebarkan agama Islam, bukanlah suatu hal yang mudah, karena pada saat itu di kota Mekah para masyarakat di sana masih menggunakan ataupun menerapkan ajaran nenek leluhur mereka, yaitu dengan menyembah berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan dan mereka sembah. Hanya sedikit dari mereka yang mau percaya dan mengikuti dakwah yang telah Nabi ajarkan dan sebarkan. Nah, Nabi saat mendakwakan agama Islam saat itu beliau melakukan dua cara. Adapun yang cara pertama yaitu berdakwah secara diam-diam. Dakwah secara diam-diam ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menghindari adanya rencana buruk oleh para kaum Quraisy. Dan yang kedua adalah beliau melakukan dakwah secara terang-menerang, di mana beliau ingin agar kaum Quraisy benar-benar meninggalkan menyembah berhala tersebut. Namun hal ini masih ditentang dan masih belum bisa diterima oleh kaum Quraisy, dan bahkan mereka ingin melakukan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena Nabi belum bisa atau bahkan mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy, makanya Nabi pun bertolak ke Madinah, dan di sana alhamdulillah Nabi mendapatkan sambutan yang baik, dan dengan bukti 10 tahun di sana Islam berkembang sangat pesat, di mana Madinah menjadi tempat Nabi menjadikan tempat pusat dakwah Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Dan di sana pula Piagam Madinah terjadi.
atau Piagam Madinah ada, yang mana fokus dakwah Rasul yaitu mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di dunia barat pada abad pertengahan. Setelah Islam mengalami perkembangan dan perluasan yang cukup berkembang, dan terjadi banyak perubahan dalam Islam, terutama dalam abad pertengahan. Pada abad ini mungkin agak sedikit mencolok perbedaan antara bangsa barat dengan umat Islam, di mana pada abad pertengahan, yaitu lebih tepatnya abad ke-7 dengan 11, merupakan abad yang cukup kelam bagi bangsa barat. Kenapa? Karena mereka saat itu belum mengenal yang namanya ilmu pengetahuan, dan mereka masih tinggal di hutan yang sangat kumuh dan hidup bersama dengan hewan peliharaan mereka. Namun cuma beberapa dari mereka yang bisa hidup dengan baik dan layak, seperti tinggal di rumah batu dan lain sebagainya. Sedangkan umat Islam pada saat itu sangat berkembang, di mana bisa dilihat dari kondisi arsitektur bangunan dan jalan-jalan yang telah diterangi oleh lampu jalan serta taman-taman yang sudah dibangun pada saat itu. Contohnya yaitu Istana Azhara Cordoba dengan benteng Alhambra ataupun Istana Alhambra Granada. Nah, pada masa ini pula banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang membawa perubahan bagi sistem pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan kedokteran, filsafat, matematika ataupun ilmu-ilmu lainnya. Nah, adapun ilmuwan Islam yang terkenal yaitu Ibnu Sina. Beliau merupakan orang yang menuliskan buku tentang dasar-dasar ilmu kedokteran yang masih dipakai oleh ilmuwan dan dokter-dokter saat ini, yang mana buku tersebut kita kenal dengan judul Al-Qanun fi Tibb atau Canon of Medicine. Selain Ibnu Sina, terdapat juga ilmuwan muslim lainnya yaitu Khwarizmi yang menemukan dasar-dasar ilmu matematika dengan sistem numerik yang digunakan oleh ilmu tersebut digunakan sampai sekarang dan dikenal dengan ilmu aljabar. Namun, perkembangan Islam di dunia barat tidak bertahan dengan lama karena ada dua faktor. Yang pertama, ada peperangan yang terjadi antara kerajaan barat dengan tentara muslimin, di mana tentara muslimin pada saat itu mengalami kekalahan dan mereka diusir dari Eropa oleh kerajaan-kerajaan barat. Selanjutnya, peradaban Islam di timur yang dihancurkan oleh bangsa Mongol yang kita kenal sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh sebab itu, peradaban Islam di dunia barat mulai mengalami penurunan dan bangsa-bangsa barat pun mulai maju secara perlahan. Hal ini dikarenakan karena ilmu-ilmu yang telah kaum muslim peroleh itu disalin dan dihancurkan bukunya oleh bangsa-bangsa barat. Dan selanjutnya mereka melakukan ekspansi dan perluasan wilayah ke Amerika dan Asia untuk menyebarluaskan agama mereka sendiri. Dan meskipun pada saat itu umat muslim mengalami penurunan di bagian barat, tapi sampai saat ini agama Islam itu adalah salah satu agama yang banyak berkembang di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, Islam pada era globalisasi. Kepercayaan terhadap Islam pada masa saat ini
sangat perlu dibenahi. Karena apa? Karena terlalu banyak aliran-aliran yang membuat kami ataupun umat Islam itu kebingungan mana aliran yang benar dengan mana aliran yang benar sesat untuk kami. Mengingat pada saat ini dunia telah mengalami perubahan, baik secara kondisi ataupun keadaan, di mana bisa dilihat di mana pergaulan dunia barat yang kita kenal dengan pergaulan yang sangat bebas, dan bahkan mereka melegalkan hal-hal yang haram untuk Islam malah diserap dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kayak pacaran, minum-minum alkohol, dan mengkonsumsi narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama masih perlu ditingkatkan dan harus ditegaskan lagi sejak dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Perpecahan umat ini sebenarnya telah ada jauh hari sebelumnya, namun tidak ada langkah yang diambil oleh umat Islam. Hal ini pun yang harus kita bangkitkan untuk membentuk strategi dan membangkitkan kembali umat Islam agar kita tidak dipandang negatif oleh dunia internasional. Namun masalah kali ini banyak muncul dari Muslim Timur Tengah, yang mana mereka mencari suaka ke negara lain lantaran negara mereka sedang dilanda dengan konflik. Belum lagi kekerasan yang diterima oleh mereka, belum lagi kekerasan yang diterima Muslim di sejumlah negara seperti Palestina, Rohingya, dan Uighur. Dan selanjutnya yaitu keberadaan ISIS. Keberadaan ISIS ini sangat membuat umat Islam itu kebingungan, di mana banyak orang yang didoktrin bahwa keberadaan kekhalifahan itu wajib dan pengikutnya wajib memusuhi ataupun memerangi orang-orang kafir. Namun hal ini bukan saja terjadi di luar negeri sana, tapi juga terjadi di Indonesia sendiri, di mana kondisi agama di Indonesia cukup memprihatinkan dengan adanya marak terjadi pemerkosaan dan pembunuhan, dan para pelakunya tersebut bukan hanya orang dewasa, tapi bahkan ada beberapa pelaku yang masih di bawah umur. Itu menandakan bahwa pelaku tersebut ini tidak memiliki dasar pendidikan yang kuat, sampai-sampai mereka melakukan pembunuhan secara sadar dan tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu, kita harus menanamkan pendidikan sejak dini. Namun selain kurang dari pemahaman agama, kita juga bangsa kita sendiri ternyata sangat mudah untuk dipengaruhi, baik dari segi aspek manapun ataupun dimasuki dari bidang manapun. Contohnya ponsel. Ponsel merupakan barang yang saat ini wajib dimiliki oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena ponsel saat ini benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan cuma hal positif yang ditimbulkan, ada juga hal-hal negatif, di antara lain di mana situs-situs pornografi ataupun kasus ataupun hal-hal yang keras untuk anak-anak itu sangat mudah diakses mereka. Dan hal ini bisa merusak mental, merusak pemikiran, dan merusak budi pekerti mereka sendiri. Sebenarnya sadar tidak sadar, ini adalah rencana kaum Yahudi untuk melakukan perpecahan di antara kita, di mana mereka ingin merusak terlebih dahulu anak-anak kecil agar tidak ada lagi yang meneruskan agama ini. Maka dari itu, perbaikan kurikulum pendidikan agama harus sangat diperhatikan,
dan harus sangat direvisi, baik itu agama Islam sendiri, pendidikan agama Kristen, Katolik, Konghucu, dan agama lain-lainnya yang ada di Indonesia harus diperbaiki, di mana jam pelajarannya harus ditambah untuk menanamkan sejak dini bahwa ada hal yang harus dikontrol dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Dan kita sebagai lingkungan harus menciptakan lingkungan yang ramah dan aman terhadap anak, sehingga hal ini tidak terjadi ke depannya ataupun kita meminimalisirkan hal-hal tersebut terjadi. Itu sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyebutan ataupun cara saya menyampaikan materi saya yang terlalu terbata-bata ataupun berlebihan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.